Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl adalah surah ke-16 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 128 ayat dan digolongkan sebagai surah Makkiyah karena sebagian besar ayatnya diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun terdapat beberapa ayat di dalamnya yang turun di Madinah. Nama An-Nahl sendiri memiliki arti lebah yang diambil dari salah satu ayat di dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, yang kemudian menghasilkan madu sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Pemilihan nama ini tidak hanya menyoroti keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lebah, tetapi juga merefleksikan nilai kerja keras, keteraturan, dan manfaat besar yang diberikan kepada makhluk lain. Isi pokok dari surah An-Nahl secara keseluruhan mencakup berbagai macam persoalan fundamental dalam ajaran Islam, mulai dari penetapan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga penegasan tentang hari kiamat dan pembalasan amal. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menguraikan bukti-bukti kekuasaan dan keesaannya melalui ciptaan alam semesta, seperti penciptaan langit dan bumi, air hujan yang menyuburkan tanaman, hewan-hewan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, serta penciptaan manusia itu sendiri. Selain itu, surah ini juga memuat kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran, seruan untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana, serta peringatan keras terhadap perbuatan syirik dan pengingkaran atas nikmat yang telah dilimpahkan. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah An-Nahl meliputi bidang akidah, hukum atau syariat, akhlak, serta kisah-kisah teladan. Dari aspek akidah, surah ini berfokus pada penegasan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian hari kebangkitan, serta penolakan terhadap keyakinan kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek hukum dan syariat, surah ini memuat berbagai aturan mengenai makanan yang halal dan haram, perintah untuk menepati janji, berbuat adil, berbuat kebajikan, memberikan hak kepada kerabat, serta larangan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sementara dari aspek akhlak dan sosial, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pentingnya sikap sabar, tawakal, bersyukur atas nikmat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penyempurna dari pemahaman mengenai surah ini, para ulama seringkali menjuluki surah An-Nahl sebagai surah An-Ni'am atau surah nikmat-nikmat, karena di dalamnya terhimpun begitu banyak penyebutan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, mulai dari nikmat rohani berupa hidayah dan Al-Quran, hingga nikmat jasmani dan materi yang tidak terhitung jumlahnya. Di samping itu, surah ini juga ditutup dengan bimbingan moral yang sangat indah kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa bersabar. Dan kesabaran itu tiada lain hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agar beliau tidak bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan tidak bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di samping keutamaan tersebut, surah An-Nahl juga mengandung nilai pendidikan yang sangat mendalam terkait dengan manajemen diri, pendekatan dialogis dalam berdakwah, serta etika dalam menghadapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Di dalam ayat ke-125 dari surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan yang sangat komprehensif bagi Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya tentang metode dakwah yang efektif, yaitu dengan cara menyeru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan cara yang terbaik, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian, akal sehat, dan adab dalam berkomunikasi. Lebih dari itu, surah An-Nahl juga memuat penegasan yang sangat tegas mengenai kedudukan Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi kaum muslimin, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-89 dari surah tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan segala urusan yang berkaitan dengan keimanan, hukum, akhlak, dan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan penting yang terlewatkan dari bimbingan ilahi tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian pengajaran tentang Al-Quran, surah An-Nahl juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah keadilan, kejujuran dalam bermasyarakat, serta pemenuhan janji dan sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat manusia agar tidak menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai alat untuk saling menipu di antara mereka,
yang dapat menyebabkan tergelincirnya kaki sesudah teguh di atas kebenaran, serta memperingatkan akan azab yang pedih bagi mereka yang mempermainkan janji demi keuntungan duniawi yang semu. Di dalam rangkaian ayat-ayat penutup surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan perhatian khusus mengenai nikmat ketentraman dan keamanan yang diberikan kepada suatu negeri, sebagaimana diilustrasikan melalui perumpamaan suatu negeri yang aman, tenteram, dan rezekinya datang melimpah ruah dari segenap penjuru, namun penduduknya justru mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Akibat pengingkaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan sebagai balasan atas apa yang selalu mereka perbuat, yang menjadi sebuah peringatan abadi bagi seluruh generasi umat manusia agar senantiasa menjaga rasa syukur dan ketaatan, agar terhindar dari kehancuran serta adab yang mengerikan. Selain itu, surah An-Nahl juga menyoroti pentingnya etika dalam memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta larangan mempermainkan sumpah demi kepentingan pribadi atau golongan, karena hal tersebut dapat merusak tatanan kepercayaan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa apa yang ada di sisi manusia akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal, dan Dia pasti akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Sebagai penutup dari rangkaian penjelasan mendalam mengenai surah An-Nahl ini, perlu ditekankan kembali bahwa surah ini merupakan panduan hidup yang sangat komprehensif bagi setiap muslim untuk menata diri, keluarga, dan masyarakat, agar senantiasa berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pelajaran, mulai dari bukti keesaannya melalui alam semesta, keutamaan lebah, metode dakwah yang bijaksana, hingga penegasan tentang keadilan dan akhlak mulia, semuanya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mengantarkan manusia menjadi hamba yang bertakwa dan bersyukur. Demikian keseluruhan uraian terperinci mengenai surah An-Nahl ini disampaikan untuk dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunga rampai pengetahuan yang telah diuraikan mengenai surah An-Nahl ini laksana setetes air dari samudera luas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja belum mampu merangkum seluruh makna agung dan hikmah mendalam yang tersimpan di dalamnya secara utuh, melainkan hanyalah sekelumit pengantar yang semoga dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, bagi saudara-saudara yang menyimak semua ulasan yang ada pada channel ini, silahkan kalau ada keinginan untuk mendownload atau mengcopy dan melakukan editing apa yang ada atau diolah sendiri ke channel Anda. Saya Abu Bakar Abdullah sebagai pembuat channel, mengizinkan untuk hal tersebut, agar Anda mendapatkan manfaat dengan menyebarkan ilmu, supaya mendapatkan kebaikan, dan mohon niatkan sebagai amal jariyah, agar pahala selalu mengalir pada saudara, dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang dimengerti penjelasannya. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Atau dapat menghubungi kami. Demikian dan terima kasih sebelumnya atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.